Tapi Qin Yichen mengungkapkan pemahamannya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang pembunuh. Dan pertarungan frontal adalah yang terakhir dari para pembunuh. Dan dia tidak punya pilihan. Qin Yichen masih cukup tertarik dengan persaudaraan yang dipanggil. Bagaimanapun, lawannya memiliki banyak orang dan pandai dalam serangan diam-diam. Pada saat yang sama, dia juga tetap waspada. Tetapi pada saat ini, tampaknya para pembunuh persaudaraan pergi untuk menyelinap menyerang dan memanggil orang-orang percaya Gilgamesh, menyebabkan yang terakhir kembali untuk menyelamatkan, sehingga Qin Yichen melewatkan pertempuran dengan tiran. Aku tidak tahu apakah serangan menyelinap Brotherhood berhasil. Jika berhasil, roh kepahlawanan Gilgamesh juga akan tertidur. Tentu saja, ini tergantung pada kekuatan orang percaya yang memanggil Gilgamesh. Qin Yichen menduga bahwa kecuali jika itu sama dengan Dewa Lama Kasa, diperkirakan persaudaraan akan kesulitan untuk berhasil sebelum yang pertama bergegas kembali. Qin Yichen tidak terlalu memikirkan tentang akhir yang tiba-tiba dari pertempuran dengan tiran zaman heroik karena variabel. Dia tidak merasa lega, karena bahkan melawan Gilgamesh tidak perlu ditakuti. Namun, Raja Ksatria Arthur, seorang gadis pirang dengan kemenangan dan semangat ksatria, sedang dalam suasana hati yang tertekan saat ini, dan bahkan sehelai rambut emas dengan tirai rambut yang menggantung ke bawah, tampaknya telah kehilangan jiwanya. Dia tersesat. Lebih tepatnya, dia kalah lagi. Hanya benturan pedang itu yang mengingatkannya pada kekalahan yang dia kalahkan dari Gilgamesh terakhir kali. Black menatap matanya dan membuka mulutnya. Yang mulia, Anda tidak perlu seperti ini. Kemenangan adalah senjata Anda. Selama tiran itu tidak meninggalkan kejahatan di hatinya selama sehari, dia ditakdirkan dikalahkan oleh sumpah kemenanganmu. Karena itu, Black sendiri merasa bahwa ini terlalu salah dan kosong. Karena Raja Ksatria Arthur dan Gilgamesh sekarang adalah roh heroik. Sebaliknya, tidur di kerikil Olympus, kekuatannya hampir diperbaiki dari masa hidupnya, dan dia tidak bisa lagi berkultivasi untuk menjadi lebih kuat. Dengan kata lain, hampir mustahil bagi Raja Ksatria Arthur untuk melampaui Gilgamesh, karena era para pahlawan telah berlalu. Qin Yichen menatap matanya dan melengkungkan bibirnya. Dalam hal kekuatan, kamu memang kalah dengan uang itu. Tanpa mengucapkan kata rambut kuning, Qin Yichen menyadari bahwa gadis ini juga berambut pirang, dan di alam semesta ini, rambut pirang sepertinya menjadi mainstream. Ngomong-ngomong, ya, meskipun Excaliburmu luar biasa, dan Gilgamesh juga harus memiliki harta, kan? Dalam pertempuran sebelumnya, Gilgamesh bahkan tidak menggunakan harta karun atau metode tirani yang menyertai ketenarannya. Kesenjangan antara kedua pahlawan dapat dibayangkan, dan Qin Yichen juga merasa bahwa dia tampaknya tidak perlu menghibur Raja Arthur, karena yang terakhir sudah mengetahuinya di dalam hatinya. Tapi bagaimanapun juga, kata-kata ini membuat kepala Raja Arthur lebih rendah dan lebih dalam. Dan hanya pedang sumpah kemenangan yang tersisa di mata gadis itu, Viking, yang merupakan senjata ajaib yang menemani kehidupan legendarisnya. Namun, dia merasa semakin tidak mampu untuk memegang pedang suci ini dengan erat, dan semakin sulit untuk mengendalikannya. Bahkan, memikirkan ajaran dewa tertinggi barusan, Arthur tahu itu benar, tapi mungkin keganasan Gilgamesh bisa menghancurkan kepercayaan Saleh dalam sekejap. Ketika pedang itu diblokir, dia juga menjadi ketakutan. Maafkan saya. Suara gadis itu sangat lembut. Dan sepertinya ada beberapa tetes mutiara kristal yang meluncur di ujung pedang. Qin Yichen memiringkan kepalanya dan sedikit menekuk kakinya, sehingga dia bisa melihat ekspresi Arthur. Dia mencondongkan tubuh ke depan secara tak terduga. Apakah kamu meminta maaf kepadaku atau senjatamu? Ksatria itu tidak mau menyalahkan dirinya sendiri atas kekalahan itu, dan sepertinya itu adalah tanda dari transformasi yang lemah seperti seorang gadis yang terisak-isak. Terlalu menjengkelkan. Arthur menggigit giginya. Apakah ini cara alternatif kenyamanan oleh dewa tertinggi? Pertanyaan semacam ini seperti menanyakan apakah dia idiot. Dia harus menjawabnya. Tetapi jika dia menjawabnya atau tidak, itu tidak akan membuatnya merasa lebih baik. Sebaliknya, Jil bajingan itu, sejak awal, sangat menghinanya. Jelas dia juga raja zaman heroik. Tetapi di mulut yang pertama, dia selalu disebut gadis idiot. Saya. Apa yang ingin dikatakan Arthur? Tetapi yang kalah tampaknya hanya layak menjadi debu. Dan kata-kata apapun adalah tipuan. Pucat, dan tidak berdaya. Dia bukan lawan Gilgamesh. Apalagi setelah berubah menjadi roh kepahlawanan, dia tidak bisa lagi mengejar kekuatan, tidak bisa lagi menjadi lebih kuat, maka tidak akan mungkin bisa melampaui Gilgamesh. Bahkan kebangkitan dari roh-roh heroik tidak bisa memberikan keberanian kepada Arthur. Karena jika semua roh-roh heroik di sini dibangkitkan, Gilgamesh juga bisa menjadi lebih kuat. Sepertinya dia hanya bisa melihat ke belakang dengan enggan selamanya. Qin Yichen menundukkan kepalanya untuk menatap wajah gadis itu yang lebih halus dan cantik yang digambar oleh tetesan air mata. Dan setelah waktu yang lama dia berdiri perlahan. Aku bisa melihatnya. Apakah kamu tidak pernah kalah? Arthur terkejut. Baru saja akan mengangkat kepalanya. Kata-kata Qin Yichen selanjutnya bukanlah matahari yang hangat, tetapi air yang masih dingin.
Karena hanya orang yang belum kalah yang tidak bisa kalah seperti ini. Saya belum pernah bermain. Itu ekspresi bahwa saya hanya bisa diinjak oleh lawan. Pipi bedak Arthur tampak menonjol. Dan kekeras kepalaan gadis itu membuatnya ingin membantah. Tetapi bagaimanapun juga, Qin Yichen tidak terpana. Menghadapi Gilgamesh, kamu bahkan tidak bisa memegang pedang dengan aman. Aneh jika kamu bisa mengalahkannya. Saya, sebagai seorang gadis kecil penggemar, Ana tidak bisa menahan diri untuk membela Raja Ksatria. Tapi kekuatan Gilgamesh adalah untuk membuat Sister Base lebih kuat. Dewa tertinggi. Anda, tidak bisakah Anda begitu kejam? Kekuasaan. Qin Yichen tersenyum. Kekuatan Ana harus menjadi ranah. Setidaknya sebagian besar mengacu pada ranah. Ini mengingatkannya pada musuh yang ingin membunuh dirinya sendiri saja tidak cukup. Jika apa yang disebut kekuatanmu dapat menentukan segalanya, maka aku seharusnya sudah berbaring dan mati sejak lama. Qin Yichen mencibir dan memandang pria ini yang tampaknya membawa pedang ilahi dengan ketinggian yang sama. Jadi dia sangat lelah. Gadis itu tiba-tiba menyadari bahwa meskipun saudara Stargazer tidak mengajarinya cara menghancurkan dunia, tetapi hal-hal yang diajarkan kepadanya terkadang lebih baik daripada menghancurkan bumi. Surga bahkan lebih kuat. Yah, menggertak seorang gadis kecil benar-benar bukan keterampilan. Jadi katakan saja secara langsung. Jangan takut pada pria itu Gilgamesh. Qin Yichen tersenyum. Dan kegelapan tanpa batas tampak melintas di depan matanya. Dan kegelapan itu membuat segalanya layu dan berubah menjadi ketiadaan. Kegelapan itu membuat semua makhluk takut, dan yang lebih menakutkan lagi adalah ketakutan akan menjadi kekuatan yang membuat kegelapan semakin menakutkan. Kedengarannya agak berbelit-belit, tetapi ini adalah leluhur Hei yang mengerikan. Dan ini tampaknya menjadi kekuatan besar bagi leluhur Hei untuk mendominasi langit dan bumi. Tapi Bai Guanxing mengajarinya cara menghadapi leluhur kulit hitam dan cara melihat kegelapan dengan senyuman. Takut akan hal ini. Sebenarnya, itu sama seperti yang aku katakan sebelumnya. Tidak ada gunanya kecuali membuat pedangmu bergetar dan panik. Apalagi, melihat penampilan Gilgamesh, sepertinya kamu semakin takut. Dalam mata, tidak akan ada belas kasihan. Tetapi semut yang merasa bahwa Anda lebih layak untuk diinjak-injak di bawah kaki Anda,